Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Habibillah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ananda yang kami cintai, kelas 51, 52 dan 53 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduh. Adapun video ini kami buat untuk melengkapi kewajiban kami sebagai guru yang mengampu mata pelajaran tasawuf di kelas 5. Baik Ananda semua, Ustaz perkenalkan sebelum kita belajar bahwa kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Minhajul Abidin. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya apa nama kitab yang kita pelajari di kelas 5 Ustaz? Di kelas 5 kitab tasawuf yang kita pelajari adalah kitab Minhajul Abidin. Siapa yang mengarang kitab Minhajul Abidin tersebut? Yang mengarang kitab Minhajul Abidin adalah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Anak-anak kami yang berbahagia, untuk biografi lengkap daripada Imam Al-Ghazali ini mungkin bisa Anda lihat di YouTube atau di Google. Silahkan buka Manaqib atau biografi Imam Al-Ghazali yang digelari dengan Hujjatul Islam. Baik Ananda semua, silahkan buka kitab Ananda. Untuk kelas 5 ini kita mulai belajar tasawufnya dari Aqabah Ilmu. Sebelum kita belajar, marilah kita bacakan hadrah Al-Fatihah kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengarang kitab Imam Al-Ghazali, dan kepada guru mulia kita Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila ruhi hujjatil Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi, wa ila ruhi Maulana wa Syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Di pelajaran kita yang pertama, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Bermula tahapan yang pertama, dan bermula dianya tahapan yang pertama itu adalah bermula tahapan ilmu. Di apa yang kita pelajari di kelas 5 ini adalah tahapan ilmu. Fa'aqulu wa billahi taufiqu. Maka berkata aku, kata Imam Al-Ghazali, wa billahi taufiqu, dan dengan Allah apa yang dengan taufiq. Jadi pertama kali yang dikatakan Imam Al-Ghazali adalah wa billahi taufiq, dan dengan Allah apa yang dengan taufik. Jadi Ananda semua, taufik itu hanya kita perdapat semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah anak-anakku supaya engkau memperdapatkan taufik itu daripada Allah. Apalagi selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, ya talibal khalasi wal ibadati, wahai orang yang menuntut
atau yang mencari al-khalas. Kata Syekh Ihsan Jempes Kediri, makna al-khalas di sana adalah an-najah minal muhlikat. Apa makna khalas? An-najah minal muhlikat. Selamat dari kesengsaraan. Selamat dari kecelakaan-kecelakaan yang ada. Baik itu celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Ya talibal khalasi, wahai orang yang mencari keselamatan. Wal ibadati, dan wahai orang yang mencari ibadah. Alaika awalan, wajib atas engkau pada mula-mula. Apa yang wajib? Waffaqakallahu bil ilmi. Semoga memberi taufik akan engkau. Siapa yang memberi taufik? Allah. Dengan apa Allah memberi taufik? Bil ilmi. Dengan ilmu. Amin. Fa innahul kutubu wa alaihil madaru. Mengapa mesti kita memperoleh taufik Allah dengan ilmu? Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, al-kutubu adalah poros. Wa alaihil madaru, dan atasnya poros itu apa yang atas? Al-madar, beredar. Jadi ananda, ilmu itu ibarat mesin. Poros, mesin. Jadi mesin itu kalau sudah berjalan maka kita aman. Ibarat kita kalau punya sepeda motor, lalu kita ingin pergi ke jam gadang. Kalau mesin sepeda motor itu tidak kita hidupkan, mungkinkah kita akan sampai ke jam gadang? Maka jawabannya mustahil. Lalu bagaimana caranya? Naikilah sepeda motormu, hidupkan mesinnya, gas. Ketika mesin itu beredar, ketika mesin itu hidup, maka insya Allah kita bisa sampai ke jam gadang. Di ilmu itu bagaikan poros, ilmu itu bagaikan mesin, dan mesin itu akan beredar, dan mesin itu akan berputar. Kalau mesin itu sudah berputar, insya Allah kehidupan kita aman. Wa'lam, kata Imam Al-Ghazali, dan ketahuilah olehmu, annal ilma wal ibadata, sesungguhnya ilmu dan ibadah, jauharani, ba'alah sesungguhnya dua permata. Kita diberitahu oleh Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu, sesungguhnya ilmu dan ibadah itu keduanya adalah dua permata. Kenapa? Li ajlihima, karena sebab ilmu dan ibadah itu, kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'zil wa'izina wa nazarin nazirina. Karena sebab kedua ilmu dan ibadah itu adalah tiap-tiap apa yang engkau lihat dan apa yang engkau dengar dari karangan orang-orang yang mengarang, dan dari ajaran orang-orang yang mengajar, dan dari nasihat orang-orang yang memberikan nasihat, dan pemikiran dari para cendekiawan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, baik itu dari buku-buku yang banyak yang kita baca itu, baik itu dari ajaran-ajaran para guru-guru kita, nasihat-nasihat orang yang memberikan nasihat, pemikiran para cendekiawan, itu semua ada karena ilmu dan ibadah. Bal, kata Imam Al-Ghazali, bahkan li ajlihi ma unzilatil kutubu wa ursilatir rusulu, bahkan karena sebab keduanya, karena sebab ilmu dan ibadah itu, unzilatil kutubu, diturunkan kitab-kitab samawi. Kenapa diturunkan kitab samawi? Itu disebabkan karena ilmu dan ibadah.
adanya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, adanya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, adanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa, dan adanya Al-Quran sebagai pelengkap tiga kitab samawi yang telah kita sebutkan tadi, yang diturunkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kitab-kitab samawi itu Allah turunkan? Itu semua disebabkan karena ilmu dan ibadah. Wa ursilatir rusulu, dan karena ilmu dan ibadah itu pula ya Allah utus para rasul, mulai daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diturunkan para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semua disebabkan karena ilmu dan ibadah. Bal li ajlihima, bahkan karena keduanya ilmu dan ibadah itu, khuliqatis samawati wal ardu, diciptakan langit dan bumi, wa ma fihinna minal khalqi, dan apa yang ada pada langit dan bumi itu nyatalah daripada makhluk. Di langit, bumi, makhluk yang ada di langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah, disebabkan karena ilmu dan ibadah. Wa ta'ammal, dan renungkanlah olehmu, kata Imam Al-Ghazali, ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, akan dua ayat yang terdapat di dalam kitab Allah azza wa jalla, artinya di dalam Al-Quran. Ihdahuma, salah satu di antara dua ayat itu, qauluhu jalla dzikruhu, adalah firman-Nya Allah jalla dzikruhu. Coba kamu lihat Al-Quran. Ini surat yang kita bacakan ini terdapat di dalam surah At-Talaq ayat 12. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah lah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan dari bumi semisal 7 lapis langit itu pula. Artinya apa? Allah telah menciptakan 7 lapis langit, dan Allah menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, menurunkan Allah perintah, turunlah perintah di antara langit dan bumi itu. Ada perintah Allah. Apa gunanya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya mengetahui kamu, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, di atas tiap-tiap sesuatu itu, qadir, maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Ta'ala qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu itu ilmu Allah. Di tiap-tiap sesuatu itu diliputi oleh ilmu Allah. Keterangan Imam Al-Ghazali, wa kafa bihadhil ayati, dan cukuplah dengan ini ayat, maksudnya dengan surah At-Talaq ayat 12 yang telah kita bacakan tadi, dalilan ala syarafil ilmi, la siyama ilmu tauhid. Dan cukuplah surat At-Talaq ayat 12 ini menjadi dalil
atas kemuliaan ilmu, terlebih-lebih ilmu tauhid. Tadi kita diperintahkan untuk merenungi 2 ayat. Apa ayat yang kedua? Wal ayatus tsaniyatu, dan ayat yang kedua, qauluhu jalla min qail, adalah firman-Nya Allah jalla min qail, terdapat di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah menciptakan aku akan jin, wal insa, dan tidak pula aku ciptakan manusia, illa liya'buduni, kecuali melainkan supaya menyembah mereka kepadaku, kata Allah. Di apa tujuan diciptakan jin? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Liya'buduni, supaya menyembah mereka akanku. Begitu kata Allah. Wa kafa bihadhil ayah, ini komentar Imam Ghazali, dan cukuplah dengan ini ayat, artinya surat Az-Zariyat ayat 56 itu, dalilan ala syarafil ibadati, menjadi dalil di atas kemuliaan ibadah. Jadi kalau berilmu ada dalilnya, diperintah menuntut ilmu ada dalilnya, diperintah ibadah ada dalilnya. Ilmu apa dalilnya? Surah At-Talaq ayat 12. Mengerjakan ibadah apa dalilnya? Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa luzumil iqbali 'alaiha, dan mesti menerima di atas ilmu dan ibadah itu. Fa'azim bi amraini humal maqsudu min khalqid daraini, maka agungkanlah olehmu akan 2 urusan, yang mana kedua urusan itu adalah al-maqsudu min khalqid daraini, adalah tujuan Allah dari menciptakan 2 kampung. Ad-darain. Apa itu 2 kampung, nak? Yaitu dunia dan akhirat. Fahaqqa lil abdi. Ini lagi. Kalau seperti itu, fahaqqa lil abdi, maka wajib bagi seorang hamba. Apa yang wajib? Alla yashtaghila illa bihima, bahwa tidak bersibuk ia hamba illa bihima, kecuali dengan keduanya, yaitu ilmu dan ibadah. Jadi kalau ananda mau sibuk, nak, sibuklah dengan ilmu dan ibadah. Wala yas'aba illa lahuma, dan tidak letih seorang hamba illa lahuma, kecuali karena keduanya, ilmu dan ibadah. Ananda yang Ustaz sayangi, kalau kamu ingin letih, kamu mau berletih-letihan, hendaklah letih kamu itu diperuntukkan untuk mencari ilmu dan untuk ibadah. Wala yanzura illa fihima, dan tidak berfikir seorang hamba illa fihima, kecuali pada keduanya. Di apa yang akan kita fikirkan, nak, sebagai hamba Allah ini? Fikirkan bagaimana ilmu kita akan bertambah. Fikirkan bagaimana ibadah itu sah menurut aturan syariat. Fikirkan supaya ibadah kita itu dianggap benar oleh aturan-aturan syariat. Jadi jangan berpikir-pikir yang lain. Oh, saya ingin jadi orang kaya, saya jadi ini, saya jadi itu. Jangan dulu. Fikirkan saja bagaimana ilmu akan bertambah, bagaimana ibadah itu mantap sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Wa'lam. Ini lanjutan kata Imam Al-Ghazali nanda, dan ketahuilah olehmu annama siwahuma minal umuri batilun, sesungguhnya selain keduanya, yaitu selain ilmu dan ibadah itu, minal umuri batilun, adalah dari urusan yang batil, la khaira fih, yang tidak ada jenis kebaikan di dalamnya, walawun la hasilullah, dan adalah urusan yang sia-sia, la hasilalah, yang tidak ada hasil
baginya. Di selain ilmu dan ibadah, itu adalah pekerjaan yang batil, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Afa idza alimta dzalika, insyaallah kajian berikut akan kita sambung di video yang kedua. Semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan, dapat ananda renungi dan ananda pahami dan dipelajari di rumah masing-masing. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan bala corona ini cepat Allah angkatkan dari negeri kita, sehingga ananda semua bisa kembali duduk di bangku kelas, bisa kembali belajar, memandang wajah guru-guru, bisa kembali di dalam suasana belajar, dan belajar. Akhirnya kita tutup dengan doa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.